Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat bertemu pada kali ini, yaitu tentang sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau yang lazim disingkat dengan PPDB di SMP Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. SMP Negeri 1 Ampel Gading pada tahun pelajaran 2021-2022 atau yang akan datang memiliki daya tampung 9 rombongan belajar, di mana setiap rombel ada 32 anak sehingga totalnya ada 288 anak. Adapun syarat umum peserta didik baru, yang pertama memiliki ijazah atau STTB, SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat. Syarat kedua, berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Syarat yang ketiga, memiliki kartu keluarga atau KK paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Syarat yang keempat, atau keterangan domisili jika tidak memiliki KK karena keadaan tertentu itu semacam bencana alam dan atau bencana sosial, paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya keterangan domisili. Prosedur pendaftaran. Calon peserta didik membuka situs www.pemalang.siap.ppdb.com atau bisa datang ke sekolah yang akan dituju. Kemudian melakukan proses pendaftaran. Setelah melakukan proses pendaftaran secara online, lalu cetak kartu peserta. KP adalah kartu peserta. Kemudian hasil cetakan tadi berikut dengan data-data pendukungnya dibawa ke sekolah itu. Nah, setelah dibawa ke sekolah yang dituju, maksudnya ke SMP 1 Ampel Gading, lalu untuk diverifikasi. Nah, nanti setelah diverifikasi, peserta atau calon siswa itu akan mendapatkan tanda bukti verifikasi. Setelah selesai, tinggal melihat jurnal. Jurnal ini bisa dilihat pada situs ini, www.pemalang.siap.ppdb.com. Nah, kalau masuk passing grade, kalau masuk ini berarti masuk passing grade, berarti ini diterima. Kalau sudah tidak masuk passing grade, berarti tidak diterima. Ini berkas bisa diambil, mendaftar di sekolah lain. Oke. Penjelasan prosedur pendaftaran. 1. Pendaftaran menggunakan sistem daring dalam jaringan melalui situs www.pemalang.siap.ppdb.com tanggal 24 Juni 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 26 Juni 2021 pukul 13 atau jam 1 siang. Jadi selama pendaftaran ini dibuka 24 jam. Jadi peserta bisa mendaftar kapan saja, yang penting masih dalam kurun waktu yang ditentukan. Penjelasan yang kedua, melakukan pendaftaran dengan pilihan mendaftar. A. Calon peserta didik memilih
satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. B. Calon peserta didik juga dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasinya sepanjang memenuhi persyaratan. C. Pada jalur zonasi dapat memilih 2 sekolah sesuai dengan zonasinya. Nah, penjelasan yang ketiga, calon peserta didik, saya ulangi, calon peserta didik baru yang telah mendaftar mencetak tanda bukti pendaftaran secara online. Kemudian yang keempat, melakukan verifikasi ke sekolah pilihan pertama, ya, sekolah pilihan pertama maksudnya, dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan antara tanggal 24 sampai 26 Juni 2021 pukul 8 pagi sampai jam 2 siang atau pukul 14. Verifikasi dilakukan hanya sekali pada sekolah pilihan pertama. Karena ini tanggal 24, 25, 26 itu tanggal 25-nya hari Jumat, maka nanti ketika hari Jumat pukul 11 sampai 13 itu break atau istirahat karena ada kegiatan Jumatan. Ini yang kelima, saya pikir sudah tadi ya. Kemudian yang keenam, ini adalah pendaftaran peserta didik baru dapat melihat jurnalnya di sini, di situs ini ya, www.pemalang.siap.ppdb.com. Ini bisa dilihat pada saat sepanjang waktu pendaftaran. Kemudian untuk jalur PPDB di SMP 1 Ampel Gading itu ada 4 di sini. Zonasi 50% atau jumlah 144 anak. Yang B afirmasi 15% atau 43 anak. Perpindahan orang tua itu 5% atau 14 anak. Yang D prestasi 30% atau 87 anak. Jadi kalau di total 144, 43, 14 dan 87 ada 288. Oke, kita lanjutkan kembali. Jalur zonasi. Berkas pendaftaran. Formulir atau bukti pendaftaran yang telah diisi ditandatangani oleh calon peserta didik dan orang tua. Ini hasil print-printan. Kemudian B, fotokopi ijazah SD, SMI atau SDLB, program kerja paket A yang dilegalisir apabila ijazah belum jadi menggunakan surat keterangan lulus. 3. Fotokopi akte kelahiran dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh kepala desa atau lurah. Keempat, fotokopi kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. 5. Atau keterangan domisili jika tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, bencana alam dan atau bencana sosial. Paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya keterangan domisili. Pas foto ini yang ke-6, 3x4 ukurannya sebanyak 2 lembar, bisa hitam putih atau berwarna. Kemudian dasar penerimaan adalah jarak ke sekolah. Tujuan. 4. Jika dalam satu zonasi jaraknya sama, maka penentuan dengan usia yang lebih tua. Oke, jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas dalam zona maupun di luar zona. Berikutnya prosedur pendaftaran seperti jalur zonasi melalui situs www. dan seterusnya ini. 4. Calon peserta didik dapat mendaftar di zona maupun di luar zona sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi pada jalur afirmasi ini siswa bisa memilih di zona sekolah maupun di luar zona, yang penting masih memenuhi persyaratan. 5. Berkas pendaftaran seperti jalur zonasi ditambah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemda berupa PKH, KIS PBI,
BSP, BNN, BPNT, KIP. Kemudian yang B, surat keterangan, surat pernyataan dari orang tua atau wali bersedia diproses secara hukum jika memalsukan data. 6. Seleksi berdasarkan kuota sekolah. Jika melebihi kuota, diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Jika diterima jalur zonasi dan afirmasi, diprioritaskan pada jalur zonasi. Artinya ini, kalau ada seorang anak misalnya dekat dengan sekolah yang dituju, kemudian anak itu punya kartu PKH misalnya, maka disarankan yang utama adalah melalui jalur zonasi, maksudnya seperti itu. Jalur perpindahan orang tua atau wali. Di anak ini mengikuti orang tua. Kuotanya 5%. Prosedur pendaftarannya sama dengan yang tadi di atas. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua atau wali pindah tugas dari instansi lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan selambat-lambatnya 90 hari sebelum pendaftaran. Jadi 3 bulan. Surat tugasnya itu 3 bulan minimal. Oke. Yang keempat, berkas pendaftaran seperti jalur zonasi ditambah dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Fotokopi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Oke. 5. Seleksi berdasarkan pada kuota sekolah. Jika melebihi kuota, diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat dialokasikan untuk calon peserta didik tempat TTK bertugas. Oke. Berikutnya jalur prestasi. Ketentuan jalur prestasi. Kuota sesuai dengan kuota sekolah. Sisa jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas daripada orang tua. Ini namanya jalur prestasi. Calon peserta didik dapat mendaftar di zonanya maupun di luar zona sepanjang memenuhi syarat. Prosedur pendaftarannya seperti jalur zonasi melalui situs www.pemalang.siap.ppdb.com. Oke. Yang keempat, berkas pendaftaran seperti jalur zonasi ditambah peringkat rata nilai rapot 5 semester terakhir. 5 semester terakhir itu berarti kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1 2, kelas 6 semester 1 2. Sehingga jumlahnya ada 5 semester. B. Hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti prestasi didapat paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun dari tanggal pendaftaran. Dokumen difotokopi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, seleksi yang kelima, seleksi berdasarkan bobot atau skor. Jika diterima di jalur zonasi atau prestasi, diprioritaskan pada jalur zonasi. Oke. Ketentuan peringkat rata rapot. Nilai rapot yang dihitung adalah 5 semester terakhir. Jumlah nilai rata tersebut diperingkat setiap rombel kelas. Peringkat 1 skornya 900, peringkat 2 skornya 875. Jadi setiap turun ranking itu skornya turun 25. Nah, sampai dengan peringkat 28 skornya 225. Sedangkan untuk peringkat 29 dan seterusnya itu skornya sama, yaitu nilainya 200. Mengapa hanya 28 atau mengapa sampai dengan 28 saja? Karena dapodik di SD itu maksimal 28 anak saja. Oke. Ini skor lebih komplitnya ya. Skor peringkat nilai rata. Kalau orang peringkat 1 ini skornya sekian. Terus ini ke bawah
peringkat 20 ini, peringkat 28 225, sedangkan peringkat 29 dan seterusnya ini semuanya sama adalah 200. Oke, ini contoh daripada format ya. Ini untuk surat keterangan nilai 5 semester tadi. Kemudian ini yang sebelahnya adalah daftar peringkat dari satu kelas. Untuk ketentuan prestasi kejuaraan ya. Kalau internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi juara atau peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 ini otomatis diterima. Kalau tingkat kabupaten, juara 1 skornya 450, juara 2 350, juara 3 250. Begitu. Nah, selanjutnya penentuan skor akhir. NA nilai akhir, A skor peringkat nilai rata-rata rapot, B skor prestasi kejuaraan akademis, C skor kejuaraan. Nah, ini semua akan diolah oleh aplikasi secara otomatis. Jadi kita tidak menghitung satu persatu. Jenis prestasi tadi yang di atas piagam itu sertifikat olah pikir seperti KSN, LPIR, LCCS. Berikutnya olah rasa atau karsa, ada MS2N, ada MAPSI, KLSN, LJSAN. Kemudian berikutnya olahraga seperti Popda, Popnas, KOSN. Nah, ada catatan dalam satu tim paling banyak 18 orang. Piagam sertifikat dilampiri daftar nama dilegalisir oleh lembaga induk organisasi yang mengeluarkan sertifikat piagam. Ini untuk sepak bola ya. Oke, berikutnya kepemudaan. Ada pesta, ada pesta siaga, ada lomba tingkat, ada lomba cerdas cermat, pramuka, jambore, daerah nasional dan sebagainya. Nah, lomba yang sifatnya beregu atau barung, tim sebanyak-banyaknya 10 orang. Piagam sertifikat dilampiri daftar nama regu, barung, tim dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat atau piagam tersebut. Berikutnya adalah daftar ulang. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, menunjukkan dokumen asli. Nah, kegiatan jadwal sebagai berikut. Untuk pendaftaran dan verifikasi itu tingkat TK, SD, SMP sama 24 sampai 26 Juni 2021. Analisis dan pengesahan 28 hingga 29 Juni. Pengumuman 30 Juni, daftar ulang tanggal 1 sampai 3 Juli 2021. PLS pengenalan lingkungan sekolah tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Demikianlah penyampaian atau informasi terkait dengan sosialisasi kegiatan PPDB di SMP Negeri 1 Ampel Gading.